Kenapa harus balik-balik tangan cium-cium gitu? Namanya seorang guru ilmu tinggi Ini loh. besok-besok antum cium juga kaki nih. Oh, jelas. Allah musta'an, la ilaha illallah. Lah kenapa? Dulu Rasulullah SAW itu Larang kita. melarang kita untuk mengkultuskan seseorang itu melebihi kapasitasnya. Tunggu dulu. Kita tuh harus nih. menghargai orang yang berilmu. Betul. Salah satu menghargai itu ketika dia lewat kita salam. Iya, betul. salam Kita tadi. salam. Atau apa salah kita salam? Salam. Nah, ya udah, salam dianjurkan enggak? Ya, itu dianjurkan. menggugurkan dosa enggak? Hah? Betul. Itu. Cara kita memuliakan ulama bukan cium-cium seperti itu, bukan kita sujud-sujud, bukan kita sampai cium tangannya itu, bukan. Tapi ilmunya kita amalkan. Cara kita memuliakan ulama yaitu kita datang ke majelisnya, kita dengarkan kajiannya, kita ambil ilmunya, kita amalkan ilmunya. Yo, Assalamualaikum. Salam, Sen. Masya Ya, gimana nih? Sehat. Kabar sehat? Alhamdulillah. Dari Eh. mana? Ini radio. Udah jam keberapa masih ya memegang radio? Sekarang kan serba HP ada. Ngapain pegang-pegang radio? Inilah teknologi yang terlupakan dan simple Masih juga ada kan? emangnya? Sinyal masih ada? Hah? Sinyal masih ada? Ini mang ayam masih hidup nah. Oh, nggak tahu, inilah aku mau kita ngobrol-ngobrol bareng. Ini punya kakekku. Ini ada juga nih Masih kan. bagus kan? Hah? Ini udah lama kali nih, zaman kau belum lahir aja udah ada ini. Itulah makanya aku bawa ke sini kan. Ini kayaknya ini tulisannya nih kayak Kata kakekmu masih hidup nah? kakekku Bukan kakekmu ya, maksudnya ini hidup nah? hidup zaman dia tapi. Iya, sekarang hidup nah? Ya inilah kita coba. Apa nih senjaga ronda kan? Masalahnya biar aku bawa ke sini itu maksudnya biar ada hiburannya gitu loh. Jadi kita dengar ceramah, dengar ngaji di sini. Ah, yakin kau ngaji di ceramah? Ya, nggak hidup masalahnya ini. Ya kau cari lah dulu jaringannya apa, nomor frekuensinya. Aku pun nggak tahu juga ini. Mungkin udah rusak nak. Ini pun nggak nyala lampunya. Iya kah? Ini Pakai baterai nggak? patah lah antenanya nih. Memang lah. Cek dulu. Oh ini. Enggak lah. Ah, nanti ada sini. Oh, dah Baterainya pun nggak ada. Patutlah kau. Nanti coba kita cari baterainya lagi. Oke. Nanti beda baterainya nih. Mak besar kali. Ya. Oke. Di mana dapat? Hah? Di gudang. Oh ya. Nanti banyak lah warisan kakekmu. Banyak Satu tuh, ada ini sepeda, ada ini. Tapi ya udah rongsokan semua. Ya nggak masalah lah. Nih, ngapain di sini sendiri nih? Ya biasa, jaga-jaga gitu aja. Jaga-jaga gitu aja. Ini abang berapa? Dari mana? Dari rumah? Dari rumah kan, rencana mau ke sini juga kan. Ngapain? Hah? Ngapain? Suntuk di rumah nggak ada orang. Ini bawa ini jadi nggak ke abang kan. Mana kadang-kadang- tahu abang bisa betulin, apa nggak bisa. Kadang-kadang kalau kita lagi pening atau apa, sedap sini sih. Iya, sunyi kan. Sunyi, nggak ada yang Sama ganggu, ya. nggak ada pikiran, nggak ada beban kan? Betul iya. Di rumah tuh banyak kali. Yang Iya. ini ribut, yang sana ribut. Heeh. Gimana? Gimana? Ya. Kerjaan lancar, usaha? Alhamdulillah lancar aja deh. Oh ya, masih nggak semalam yang kita beribut tuh di warung? Ribut mana lagi? Ribut tuh banyak soalnya. Ribut mana? Kita sering ribut ya memang ya. Iya, makanya. Jelaskan dulu. Yang di warung itu nggak salah beberapa hari yang lalu nggak salah gitu. Yang ada pemuda yang kemarin kita tuh soal yang cium-cium tangan ulama itu. Ah. Kan udah dijelasin kemarin. Aku masih bingung aku. Masa nggak boleh gitu? Apa yang ku bingung? Kan udah dijelasin kemarin. Nggak, masa nggak boleh gitu loh? Ya kayak mana kita menghormati orang yang lebih tua gitu. Kalau misalnya gitu ya nggak boleh. Makanya kalau kau di ceramah orang kau denger baik-baik. Kan udah dijelasin kemarin sama siapa namanya tuh? Siapa? Aku lupa. Bang Pikra ya? Fikra namanya. Kan dia jelasin kemarin nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita nyalam sama orang tua yang lebih tua gitu, jadi gini. Ya itu beda lagi ceritanya. Cuman setahu kita pas kita dengar kemarin tuh nggak boleh yang terlalu gulu. Apa tuh gulu tuh?
Gulu tuh apa? Berlebih-lebihan. Jadi kalau misalnya nih ada Ini maksudnya salaman tuh boleh, cuman yang dipermasalahkan yang apa? Yang terlalu berlebih-lebihan. jadi gini nggak boleh, gini gitu nggak boleh. Pokoknya yang sampai antum apalah. Apa namanya tuh ya? Gatal pula nih. Tunggu loh. Sampai apa? Sampai gimana cara bilangnya ya? Apa tuh? Bahasa Indonesianya gimana tuh ya? Pokoknya sampai antum bungku-bungku atau apa gitu. Nah, itu yang dilarang. Jadi nih, kalau misalnya nih ada kayak kakek itu kan, sakit dia terbaring gini. Kita salamnya gitu aja. Masa nggak gini gitu kayak gitu. Ya. Jadi ditengok orang, ih apalah bocah ini, sombong banget jalan salamnya gini. Jadi fitnah jadinya kan, nggak ada sopan santunnya nih bocah nih, salam masa gini. Ya gini lah minimal gitu. Ya masa gitu nggak boleh salam kayak gitu. Ya kan kita harus menghormati yang lebih tua, memuliakan yang lebih tua juga. Kan? Kenapa nggak tanya kemarin? Hah? Loh, tapi dibilangnya nggak boleh. Ya, setahu yang pas jelas di kemarin itu mah nggak boleh. Yang kalau terlalu berlebihan. Kalau cuma salaman gitu aja, ya udah salaman gitu aja ya udah ya pas. Cuman kalau udah sampai antum bungkuk-bungkuk dan sebagainya, cuma kalau perkara ini tadi, itu ya juga ya, cuma nggak tahu Ya juga kan? sih. Apalagi orang tua tuh kan, surga di bawah telapak kaki ibu orang tua juga tuh. Kan membersihkan kaki ibu juga tuh, cemana pula itu? Oh, yang kayak apa ya? Yang kan? kayak bukan ini. Kan? Alah, kalau orang kawin tuh apa ada Jawa tuh? Itu dia kan? Alah apa namanya? Apa? Alah, mak jangan lupa pula aku. Sungkeman. Sungkeman tuh ya yang cuci kaki. Ya juga ya. Kan? Memuliakan loh gitu loh. Kayak memang udah tradisi gitu kan. Tapi itu yang dilarang mungkin nak. Kan karena sesuai apa yang dibilang Mampika kemarin tuh. Kalau terlalu berlebihan tuh itu memuliakan tuh nggak apa-apa. Maksudnya memuliakan berarti kata dah salam, ya salaman, gitu-gitu nggak apa. Cuman kalau sampai tadi kayak membungkuk-bungkuk, cuman kalau kayak antum bilang tadi yang orang tua lagi sakit, habis itu ibu ya kan. Nah, ini pun ada lagi permasalahan tuh ya. Itu kayaknya ada ilahnya situ tuh. Jadi batas yang mana yang boleh, yang nggak boleh tuh kita masih belum tahu tuh gimana tuh kan. Masa gini nggak boleh gitu. Betul juga ya. Nanti tengok orang, ih apalah nih anak ini, masa salaman kayak gini sama orang tua, nggak ada sopan santunnya, nggak ada adabnya katanya. Aduh, kan kena kita kan. Nah, makanya. Atau kalau gini aja. Apa? Biar enak cerita gini. Ke warungnya kita gimana? Boleh. Hah? Jajanin aku ini ya, mie goreng ya. Jangan jajan apa bukan ongkir apa namanya? Gaji dari Pak RT aja belum cair, gimana mau traktir? Mendingan aja. Woi, aku kan udah dicap sama tukang warungnya, tukang utang. Jadi ada sama kau aja. Kau kan dianggap apa? Dianggap belum apa, masih suci. Masih orang baik aku situ kan. Masih orang baik. Jadi bisa ada jatah-jatah ngutangnya. Makan aja dulu. Nanti ya udah kau bilang nanti kau yang apa? Ada sama kau nanti. Oke. Cocok. Cocok. Betul lah. Soalnya kalau aku nggak bisa kan lagi kan? Dicap. Udah habis kan jatahnya. Udah habis. Bukan habis jatah, udah di backlist. Di backlist. Nggak boleh ngutang lagi. Gimana? Oke, Cocok? Oke, cocok. Let's go. Nah, itu ya. Radio. Berapa per orang? Apanya? Ya makan lah jatahnya. Itu bebas. Ya nggak tahu, kita tengok dulu apa. Kau punya duit nggak? Gak bawa duit aku. Aku minta abang Hadi duitnya. Gitu aja. Aku taruh ini lu, nanti marah pula. Ya. Apa? Aku. Sampai Ustaz. Ya, Bang Bil. Apa itu minum, Bang Bil? Inilah Ustaz yang ada. Minum dulu. Apa ini? Ya, segenap air. Segenap air. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nggak ada yang lain nih, Bang Bil? Orang-orangnya? Oh, belum pada datang Ustaz. Biasanya rame. Ya.
Biasa anak-anak itu belum pada datang, mungkin bentar-bentar lagi lah. Iya, betul lah. Dari mana tadi Ustaz? Habis ngisi kajian. Nanti capek, santai dulu. Gimana lagi mau dibilang? Hei, ada orang baru. Apa lagi kenal? Capek kali cuy. Gimana lagi? Ini radio campak kan macam mana? Jangan ini kakekku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ustad. Enggak, aku kopi dulu. Sam. Ada. Iya. Oke, sabar ya. Kopinya nyimak juga aku bawa ya. Apa nggak ada? Mie nggak ada mie. Mie. Ada, tapi Lapar kali ini. Lapar nih. Cak taruh radio situ dulu. tapi bayar utang dulu kayaknya. Oh, selo. Aku yang ngutang hari ini. Jangan tunggu dulu, makan dulu, nanti baru terakhir bilang. Kalau Minum dulu, minum. gimana caranya? Panas sekali ini. Ya apa ini? Air hangat tuh biar tubuh kita pun hangat. Kami minta tuh kopi, bukan air hangat. Iya. Air hangat dulu nanti kopinya. Gitu. Oke. Kok ada debu-debunya nih? Mana debu? Debu tuh suci. Bersih nih kan? Hangat kali, Pak. Tanya dulu. Alhamdulillah. Tenang deh sedikit. Dari mana, Hat? Dari tadi di sini. Ya, maksudnya, iya sih, maksudnya dari mana? Dari Bapak dia. dari ngisi tadi. Ngisi tadi. Ngisi kajian ya, bukan ngisi yang lain. Baru pulang beliau. kegiatan lancar, Hat? Hah? Kegiatan lancar. Alhamdulillah lancar. Dari mana tadi ini? Habis ronda kayaknya. Biasa jaga kandang lah. Udah kandang tadi. Jadwal jaga kandang datang uak ini. Iya, bawa radio tadi. Tak dari mana wasiat kakeknya entah apa. Iya, gitu. Berarti kakeknya pendengar radio nih. Oh, betul. Radio apa namanya? Hah? Nggak tahu radio apa namanya nih. Ini kan ada nih. Oh iya. Radio Arisala FM. Nah, itu Insya dia. Allah, masih ada ya? Masuk dia bareng semua. Aku bilang. Cuma nggak bagus. Belum. Baterai nggak ada. Baterai nggak ada, nggak tahu baterai yang jenis apa ini kan. Katanya Setiap kali gue tengok nih. Oh, itu yang model yang besar itu tuh. Udah lama nih. Model lama. Oh, masa dijual itu ya? Radio juga kayak jadul Masih lagi. kayaknya masih. Makanya radio jadul kan sekarang nggak tahu lah, makanya kita tanya dulu. Kalau boleh online aja lah. Ya, kita coba deh ya. Oke, baik. Barang cepat kali habis mobil. Belanja Iya. lagi. Nggak ada. Belanja lah dulu. Mie ada tapi. Bayar lah utangnya biar bisa belanja. Ini utangnya nggak dibayar, Tanggung cuma cuma mau sedikit belanja. ya, baru. Iya. Nggak pernah banyaknya. Sedikit, 300.000. Berapa? 300.000. Sampai gopek nah. Kalau sampai gopek baru gue bayar. Iya, kalau dibiarin ya sampai ini 300.000 yang nggak dibayar, apalagi gopek. Tapi mie goreng ada kan stok sisanya? Goreng tinggal kuah nih kayaknya. Mie goreng. Bang Pikir mana? Yang Datang kuah dah. kita goreng, hah? Bang Pikir datang dah. Kira. Kayaknya beliau ada urusan. Karena beliau sebentar lagi. Ini jangan-jangan Pak Ustadz nih datang nih. Hah? Di tongkongan kita. Ya makanya ini kebetulan kan. Iya. Karena langsung kasih minum, kayaknya beliau capek tadi. Capek tuh ya, baru ngisi. Oh iya cocok nih. Tapi Bang Pikir nggak ada nih. Hah. Yang kau tanya tadi itu. Oh. Ada Pak Ustadz ini. Kita iya. dulu. Oh iya iya. Apa itu? Start ini start. Jadi hari itu kan, semalam itu kami di sini sama Bang Fikrah ya. Tadi ada bahas seputar tentang mensalami secara gini-gini gitu, menyalami ulama gitu, membungkuk Menyalami. gini gitu. Nah, hari itu kata si Bang Fikrah tuh nggak boleh katanya. Nah, tapi kalau misalnya kasusnya nih sama kayak orang tua ataupun orang yang lebih tua daripada kita ataupun orang sakit kan yang tidur di sini gitu kan, sakit dia gini kan. Masa kita kalau misalnya kita nyalak orang tua gitu, masa harus gini? Oh ya. Kan kalau misalnya tengok sama orang umum, ih anak ini nggak ada adabnya gitu. Sopannya. Gitu. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi, menyalami guru itu apakah hukumnya boleh atau tidak, atau bahkan bisa jatuh kepada haram. Nah ini yang pertama harus kita garis bawahi, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal menyalami ini. Ketika salamnya itu dalam bentuk apa namanya, niatnya itu sekedar hanya ingin memuliakan, menghormati karena dia orang yang berilmu, maka itu boleh sah. Tanpa kita menyertakan di sana itu dengan gerakan seperti misalnya sholat itu. Sholat itu kan ada ruku, ada sujud. Nah, jika tidak ada gerakan seperti itu atau tidak ada diniatkan dengan hal pentakjiman yang berlebihan gitu, seperti mengkultuskan,
menganggap ini orang suci, kemudian mengambil berkah darinya dengan salaman itu, maka tidak mengapa. Jika tidak ada unsur seperti itu. Hanya sekedar dia karena menghormatinya, karena mencintainya, itu tidak mengapa, boleh. Adapun masalah gerakannya itu, misalnya kayak tadi ada orang yang sedang terbaring, kita menjenguk yang lagi sakit. Terus kalau salam ini gimana gitu ya. Nah, tentu dalam hal ini ada pengecualian. Di sini kan yang nggak dibolehkan itu seperti berlebihan ketika misalnya kondisi normal ini kan, dia salamnya itu seolah-olah seperti dia mengagungkan berlebihan. Nah, itu yang nggak dibolehkan. Sedangkan kalau orang sedang sakit itu ya itu dianggap normal, sesuatu yang dibolehkan. Ketika ya dengan itu tadi kondisional dengan syarat itu tadi memang nggak ada unsur di sana. Kita itu seperti tabaruk gitu kan, seperti ngambil ini ada berkahnya nih kalau salaman. Ada sebagian misalnya dia cuci tangan atau bekas minumnya, kemudian dia minum dengan niat ambil berkah dari gurunya. Nah, itu yang nggak dibolehkan. Itu nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar karena bentuk penghormatan, bentuk cintanya kita kepadanya, bentuk kita memuliakan karena dia orang yang berilmu, maka boleh, silahkan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya. Imam Nawawi ini adalah diantara ulama-ulamanya murid dari Imam Syafi'iyah yang mengatakan kalau bentuk salaman atau mencium tangan orang yang misalnya orang tua atau guru tadi, ulama tadi, karena dia mengagungkannya, karena ilmunya, memuliakannya, menghormatinya, maka itu boleh. Tapi ketika kita melakukan itu dengan unsur karena dunianya, karena dia mungkin orang kaya gitu, pejabat, seperti kalau kita bilang kayak menghormati, menjilat lah kita bilang gitu ya, maka itu tidak dibolehkan. Bisa jatuh kepada makruh, bahkan bisa jatuh kepada haram. Berarti mencium tangan tadi boleh untuk yang guru? Boleh, ketika itu tadi dengan syarat, tapi ya bukan mencium tangannya itu kalau dia diniatkan di hati dia itu tadi mengambil berkah gitu misalnya kan, mengambil tabaruk di sana, dia berkeyakinan ini adalah bagian dari ibadah, kalau dia melakukan itu dia dapat pahala, maka itu tidak boleh. Kalau mengambil berkah tadi? Ambil berkah itu tadi adalah berkah kalau dia menganggap ketika dia salaman itu dapat berkah dari salaman itu, nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Berarti harus dilakukan dengan cara kayak ya hanya untuk sosial gitu aja ya, nggak ada mengharap kalau gini berkah gitu. Kalau Ya. sampai ke kening, ini ya. Bahkan menciumnya boleh kalau kita guru itu nggak ada sebenarnya masalah. kan dia cium tangan itu. Ini kan pernah ada dilakukan. keningnya tuh. Ini pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Abdullah bin Umar itu pernah melakukan kepada Rasulullah. Dan ini juga pernah dilakukan oleh para sahabat kepada Abu Bakar, kepada Umar. Umar kita tahu bagaimana tegasnya dia dalam masalah hukum. Namun perlu juga dicatat, hal ini dibolehkan tapi tidak boleh dijadikan rutin. Misal jumpa dengan dia melakukan itu tidak boleh. Sekali-sekali, tidak sesuatu yang memang dilazimkan. Kalau nggak melakukan itu nggak abdol misalnya. Atau kalau nggak melakukan itu dia berdosa, enggak. Nah, jadi dia juga dilakukan di masa sahabat itu melakukan hal itu, tapi bukan sesuatu yang dirutinkan. Misalnya baru jumpa nih, besok jumpa lagi dia, gitu lagi enggak. Tapi biasanya sahabat itu melakukan ketika ada yang safar, pulang dia dari safar. Nah, itu dia melakukan seperti itu, boleh. Berarti itu semua hal itu tergantung niat dari yang Satu mengalami. niat, iya. Yang kedua juga tetap, walaupun misalnya bukan niat, ketika dia melakukannya itu dengan apa namanya? Tapi udah diniatkan biasanya. Iya, niat kan. Dengan dia rukuknya dia Bungkuk boleh nggak? Membungkuk itu tadi. Kalau membungkuknya itu dengan niatnya itu memang pentakziman, apa namanya? Berlebih-lebihan dari yang mengagungkan, itu nggak boleh. Itu nggak boleh berarti. Berarti tergantung niat berarti. Berarti kalau dia hanya sekedar ini adalah bentuk kasih sayangnya dia. Contoh tadi orang sakit.
Kan memang nggak sopan kalau kita nyalaminya hanya sekedar, apalagi dia orang yang lebih tua. Masa yang terbaru kita suruh bangkit lah. Bangkit. Oh, tidak bisa. Enggak, Tidak nah, masalah jadi ya. seperti itu dia. Ya juga ya. Nah, jadi harus ada koridornya, aturannya. Nggak bisa kita karena teman kita berlebih-lebihan, kita merasa cinta sayang itu, tapi kita melakukan dengan cara yang salah, itu salah. Kalau yang satu duduk, terus yang satu berdiri, ya udah yang berdiri duduk aja juga gitu. Jadi sama-sama duduk gitu. Baru sama salam. berdiri sama tinggi dia. Kondisional. Dia kadang ada tuh orang gurunya diri, nah dia langsung bungkuk, langsung gini. Oh. Itu termasuk apa itu, makanya harus seperti tergantung niat juga intinya. Ya, kalau dia misalnya Imam Nawawi tadi mengatakan bahwasanya kalau di dalamnya di sana cuman hanya sekedar penghormatan dia, bentuk dia memuliakan gurunya, bentuk kasih sayangnya dia, mahabbahnya dia, maka itu dibolehkan. Tapi kalau di sana, makanya ini kembali kerjaan hati. Hatinya gimana? Kalau dalam hatinya itu terbesit dia ingin mengambil berkah dari gurunya. Dia karena pengagungannya, berlebihannya gitu ya. Dia menganggap kalau aku melakukan ini bisa apa namanya? Aku mendapatkan pahala darinya. Nah, itu. Oh, gitu. Dia mau udah mengkaitkan itu adalah bagian dari ibadah, itu nggak boleh. Intinya kan cium tangan boleh. Boleh, cuma berlebihan jangan. Cuci kaki itu. Ini yang kalau apa namanya tuh kalau orang Nikah. kawin-kawin itu apa namanya? Kalau ada adat Jawa tuh. Sungkeman ya? Sungkeman. Nah, itu gimana? Kan orang tuh orang tua gini, anaknya sini. Mencuci kaki ya? Mencuci kaki. Itu kan takzim kepada orang tua. Nah, itu cuman apakah dibolehkan dan cuman? Itu kan bentuk memuliakan orang tua. Ya. Tapi Apalagi seorang ibu. Boleh. Boleh. Birru walidain. Itu kan bagian kita bagaimana sampai duduk berbakti. kita. Berbakti kepada, bahkan mencium kaki ibu, mencium kaki ayahnya itu dibolehkan. Sebagian ulama kita membolehkan hal itu. Ketika itu dalam bentuk kita kasih sayang kita kepada, cintanya kita kepada orang tua kita. Yang nggak dibolehkan itu, contoh ada yang sebagian dia cuci gitu kemudian dia minum airnya. Mau ku bilang tadi. Nah, itu kemarin kayaknya udah Itu udah berlebih, itu yang dulu tadi. Tapi kalau kita hanya sekedar ibu kita nih, ayah kita cuci kakinya, kita basuh, kemudian kita cium kakinya, itu nggak ada masalah. Boleh. Karena bentuk kasih sayangnya kita, cintanya kita kepada dia. Tapi kalau udah namanya meminum air basuh kakinya itu, ini kan udah. Itu kan kalau kita cuci kan dalam bentuk arti kata ada gerakan sujud situ kan. Iya. Nah, itu iyalah, itu kan antum cuci pasti antum kayak sujud di situ. Ya kan bisa diangkat gini. Setahuannya kalau sujud rukuk kan hanya kepada Allah. Ini kan Betul. orang tua pun kan termasuk manusia, hamba Allah itu. Apakah itu enggak termasuk Makanya bagian dia tadi, bagian dia sujudnya itu bukan bagian seperti dia sholatnya kepada Allah. Rasulullah mengatakan apa? Seandainya dibolehkan manusia itu sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan wanita itu sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan apa? Tidak bolehnya manusia itu sujud kepada manusia. Sedangkan kepada orang tua ini kan bukan sujud, bukan bentuk sujud pada asalnya itu. Tapi gerakannya. Nah kan nggak mungkin dia cium kaki orang tuanya diangkat tinggi-tinggi itu kaki Ya orang tua. atau diangkat sedikit. Nah, gitu. bukan dari bentuk, dan kita pun tahu ketika anak kepada orang tua, itu bentuk kasih sayangnya. Berbeda ketika seorang laki-laki itu kepada laki-laki lain, atau manusia kepada manusia lain, atau dia misalnya dia raja nih, itu kan beda. Dia mencium kaki rajanya itu karena apa? Rasa sembahnya dia gitu. Merendahkan dirinya kepada dia merasa ini lebih tinggi dari aku. Nah, itu baru tidak dibolehkan. Penghambaan diri itu tidak dibolehkan. Nah, jadi dia kembali kepada bagaimana si orang ini dalam hal niatnya. Kalau niatnya itu benar dan dia bukan dengan cara yang salah, maka dia silahkan, tidak masalah. Apalagi ada contohnya beberapa asar dari sahabat itu melakukan hal sama. Rasulullah pernah dicium kakinya. Iya, tapi bukannya itu cium kaki khusus untuk Nabi aja, Mas? Iya, kalau khusus untuk Nabi ya. Ketika misalnya, makanya kita melihat itu tadi dalam konteks apa? Kalau orang tua, dia ada bab tersendiri pengagungan kepada orang tua, kasih sayang, bentuk kasih sayang. Tapi kalau kepada manusia tidak. Walaupun itu lama ya. Walaupun itu lama. Karena dia bisa jatuh nantinya kepada gulu, bahkan berlebihan, bahkan sampai pada tahap dia mengagungkan orang ini seperti Kultus ya, mengkultuskan, mensucikan. Kan ini juga yang membuat awal mula itu berhala-berhala yang di zaman Nabi Ibrahim
zaman Nabi Nuh, gitu kan? Karena ini mengagungkan orang soleh. Ya dulunya mereka ada orang-orang soleh. Orang soleh itu yang dijadikan disembah itu. patung, ya. Akhirnya karena berlebihan dan terus mengalir waktu sehingga terakhir ini jadi orang-orang yang disembah. Nah itu yang makanya Islam itu menutup pintu itu. Nah kalau anak kepada orang tua itu nggak akan terjadi seperti itu gitu kan. Tapi kalau manusia dengan manusia lainnya biasanya bisa jatuh kepada hal yang tidak dibenarkan ini. Maka Islam menutup pintu itu. Jelas. Jelas. Tuh masih bingung, masih bimbang. Nanti kalau misalnya bingung lagi, tanya lagi nanti. Ini mumpung ada. Nggak tahu lagi mau apa lagi mau tanya. Setahu Nah, ini. masalah selama tadi udah jelas belum? Udah ada jelas. Dari perkara sujud, perkara ruku, perkara apa lagi tadi? Perkara membungkuk, mencium. Bungkuk, insya Allah udah jelas. Jelas. Berarti semua itu intinya tergantung sama niat dan tidak juga boleh berlebih-lebihan untuk ini berarti. Ya kan Ustaz? Iya. Itu. Jasmi. Pasti orang-orang yang melakukan itu kan pasti niatnya kan niat takzim, ya kan? Iya, maksudnya itu. Kalau perkaranya tadi ya, aku yakin maksudnya itu pasti setiap orang yang melakukan kayak yang berlebih-lebihan. Mana tahu kita niat orang. Nah, kita nggak akan bisa tahu sih. Iya, pasti kan niatnya Tapi tuh yakin pasti orang-orang tuh. maksudnya Gimana tuh tahu sih pasti orang tuh mau ngambil berkah di situ. Kalau ambil berkah tadi kata Pak Ustadz boleh kan? Berkah nggak boleh. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Yang ada tuh semuanya tuh Menganggap itu kan penghormatan. penghormatan. Nah, kan ada juga yang niat-niat dunia. Kayak jabatan misalnya, ini raja nih, kita ini ya. Oh, biar dapat suara gitu. Nah, kalau untuk hal-hal yang duniawi tadi kan nggak boleh kan, Mas? Iya, duniawi nggak boleh. Nah, paham? Paham.